Baik, mari kita bertenang, sama-sama berdoa di dalam hati. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita memulakan sesi doa kita. Pertama-tama mari kita berdiri, kita memuji Tuhan, Kidung Rohani bilangan 247. Kita memuji Tuhan, Kidung Rohani bilangan 247. Silakan duduk. Baik, syukur kepada Tuhan, kita telah sampai kepada sesi doa. Baik, sebelum kita sama-sama berdoa, kita akan melihat beberapa ayat di dalam Alkitab untuk kita renungi. Mari kita lihat Yakobus pasal 5 ayat 16. Yakobus pasal 5 ayat 16.
Yakobus pasal 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Baik, di dalam kalimat terakhir ayat 16 ini ada perkataan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Baik, ini adalah ayat yang kita akan renungi sebelum kita sama-sama berdoa. Kalau kita baca di dalam ayat 17, maka kita dapat melihat suatu contoh yang diberikan oleh penatua Yakobus di sini, yaitu Nabi Elia. Ayat 17 mengatakan Elia adalah manusia biasa dan setelah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun. Dan ayat 18 mengatakan sekali lagi ya berdoa agar langit menurunkan hujan dan akhirnya bumi pun menerima hujan dan mengeluarkan buah. Baik, apa yang saya ingin bincangkan di sini adalah apakah orang yang benar ini, bagaimanakah doa orang yang benar sehingga dapat melahirkan mukjizat ataupun penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa sekali. Nah, seperti Elia, melalui doa yang bersungguh-sungguh, dia dapat mengawal hujan ini melalui kehendak Tuhan. Jadi kita akan membincangkan bagaimanakah doa orang yang benar. Kalau kita kembali di dalam ayat 16, kita dapat melihat ada perkataan hendaklah saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Jadi ini adalah suatu perbuatan orang yang benar. Saling mengakui dosa bermaksud merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bagaimanakah merendahkan diri di hadapan Tuhan? Mari kita baca Yeremia pasal 18 ayat 19. Yeremia pasal 18 ayat 19. Ayat 19. Perhatikanlah aku, ya Tuhan, dan dengarkanlah suara pengaduanku. Di dalam ayat ini, Nabi memberitahukan kita, mencatatkan di sini adalah memohon Tuhan agar memperhatikan diri. Untuk apa? Supaya selepas itu mampu mengeluarkan pengaduan doa yang layak didengar oleh Tuhan. Perbuatan menginginkan Tuhan memperhatikan diri adalah seperti kita mengakui diri ini, kita mau Tuhan menyelidiki diri kita, mengenal hati kita, menguji kita, dan mengenal pikiran-pikiran kita. Adakah cara kehidupan kita itu serong ataupun bercanggahan dengan kehendaknya. Tetapi sekiranya Tuhan menyelidiki diri kita dan ternyata kehidupan kita itu tepat seperti firman Tuhan, maka itulah maksudnya orang benar. Dan doa orang seperti inilah yang akan didengar Tuhan. Baik. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 juga ada perkataan saling mendoakan. Saling mengaku dosa sudah kita bincangkan. Inilah satu lagi saling mendoakan. Saling mendoakan membawa maksud bersatu di dalam doa. Bersatu di dalam doa, sama ada berdoa secara sepakat bagi hal yang sama, ataupun di antara satu sama lain saling membantu di dalam doa. Mari kita baca Matius 18 ayat 19. Matius 18 ayat 19. Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga
permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Di dalam ayat ini kita mendapati memang ada perbedaan orang yang berdoa sendiri secara seorang diri dengan orang yang sepakat berdoa bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain. Maksudnya secara mempunyai teman berdoa. Di dalam kehidupan seorang manusia, umat Tuhan khasnya dia tidaklah boleh hidup, dia tidaklah dapat hidup secara seorang diri saja. Harus bergerak secara kawanan. Kita adalah domba-domba Tuhan, domba-domba yang bergerak di dalam sebuah kawanan dan mempunyai gembala, yaitu Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa sekiranya bergerak seorang diri, maka ianya seperti seekor domba yang terpisah daripada kawanan dan ianya mempunyai risiko yang tinggi untuk dicederakan, bahkan dibunuh oleh pemangsa. Karena dia tidak bersama-sama dengan kawanan yang berserta dengan gembala. Hal ini juga kita boleh bawa di dalam pengertian hubungan doa kita kepada Tuhan. Apabila kita berdoa kepada Tuhan, jelas di dalam ayat 19 tadi mengatakan, doa yang sepakat itu besar kuasanya, akan dikabulkan oleh Bapa kita yang di surga. Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, dalam sesi doa ini, tentu sekali kita berada di rumah sendiri, kita berdoa bersama-sama dengan ahli keluarga kita. Nah, di dalam isi doa kita boleh memohon bagi anak-anak ataupun ahli keluarga yang belum mempunyai Roh Kudus. Kita berdoa untuk hal itu. Permohonan-permohonan yang lain juga boleh dibuat, yaitu memohon perlindungan Tuhan agar kita selamat, agar kita dipimpin Tuhan di dalam kehidupan yang penuh bahaya pada masa sekarang. Nah, banyak lagi contoh-contoh permohonan yang boleh kita buat. Nah, permohonan itu kita boleh kongsikan kepada ahli-ahli keluarga kita agar berdoa secara sepakat bagi hal yang sama. Baik. Bagaimanakah lagi doa orang yang benar? Doa orang yang benar, kita harus merujuk juga kehidupan sehari-harian dia. Sama ada dia ada kehidupan rohani ataupun bagaimana. Kalau mempunyai kehidupan yang rohani, maka terbukti dia mempunyai sikap yang baik di dalam kehidupan. Dia mempunyai perbuatan ibadah. Dan dia juga mempunyai bahagian di dalam melayani Tuhan. Tiga hal ini harus ada bagi kehidupan seorang yang benar. Apabila kita ada kehidupan seperti ini, tentu sekali Tuhan akan mendengar doa kita menurut kehendaknya. Baik, bahagian yang kedua. Bagaimanakah berdoa supaya Tuhan akan mendengar? Hal ini juga kita harus ketahui. Nah, sepatutnya kita memang telah mengetahui hal-hal ini, karena mengenai hal doa ini telah berkali-kali diulang. Namun sebagai penyegaran agar kita tidak lupa dan juga sebagai suatu pengetahuan kepada anak-anak kecil kita yang berada bersama-sama. Bagaimana berdoa supaya Tuhan akan mendengar? Yang pertama, berdoa dengan yakin. Di dalam ayat rujukan yang pertama yang kita rujuk tadi, Yakobus 5 ayat 16, di sana ada mengatakan, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Perkataan bila dengan yakin didoakan itu sebenarnya merujuk kepada kepercayaan, merujuk kepada iman kita. Baik, mari kita baca Matius 21 ayat 22.
Matius 21 ayat 22. Matius 21 ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Di dalam ayat ini, ada ayat, apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan. Maksudnya, kita tidak dapat melimitkan perkara-perkara yang kita ingin minta itu. Tuhan memberikan suatu tawaran yang sangat terbuka. Kuncinya adalah berdoa dengan penuh kepercayaan. Kita sebagai manusia, kita janganlah membatas-bataskan kemampuan kuasa Tuhan. Sebagai contoh, kemungkinan kita hanya minta satu perkara ditambahkan kepada kita, tetapi Tuhan memberikan kita 2 atau 3 perkara yang ditambahkan di dalam kehidupan kita. Jadi itu adalah kuasa yang mampu diberikan Tuhan kepada kita. Pokoknya harus berdoa dengan penuh kepercayaan, dan janji Tuhan, apa saja yang kita minta, kita akan menerimanya. Baik, harus percaya firman Tuhan. Apakah maksud ayat ini? Harus percaya firman Tuhan, harus percaya janji Tuhan. Baik, mari kita baca Matius 7 ayat 11. Matius 7 ayat 11. Matius 7 ayat 11, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bagi pendapat saya sendiri, ayat ini kita harus ingat dan simpan di dalam hati kita. Bahkan ketika di dalam doa permohonan kita boleh mengulangi ayat ini di dalam permohonan kita. Bukan bertujuan untuk mengingatkan sesiapa, tetapi ingin meminta Tuhan agar mengasihani kita. Ingin mengingatkan diri kita sendiri dan juga mengingatkan Tuhan bahwa ada ayat ini yang menjadi satu saluran agar Tuhan agar Tuhan mendengar permohonan doa kita. Ini ayat kita yang sangat baik. Tuhan juga, Bapa di dunia ini juga mampu memberikan pemberian yang baik. Mustahil Bapa yang di surga tidak mampu memberi pemberian yang lebih baik menurut kehendaknya. Itu adalah firman Tuhan yang boleh kita percaya, yang menjadi kekuatan iman kita. Baik, yang seterusnya, bagaimana lagi kita berdoa supaya Tuhan akan mendengarkannya? Maka harus dengan cara yang betul. Ada cara yang betul, maka ada cara yang tidak betul. Bagaimanakah cara yang betul? Kita baca Yohanes 14 ayat 13 sehingga ayat 14. Yohanes 14 ayat 13 sehingga ayat 14. Ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Mungkin di dalam ayat ini, bagi kita yang memang sudah pandai berdoa dengan cara yang betul, bukan masalah pada nama Tuhan, tetapi sama ada kita sendiri benar-benar percaya akan nama Tuhan yang berkuasa atau tidak. Karena kalau kita percaya, kalau kita benar-benar menghormati dan mengakui nama Tuhan itu berkuasa, tidak mungkin kita akan tidur ataupun tidak serius di dalam doa. Nah, jadi apabila kita menyadari memulakan doa itu harus bermula di dalam nama Tuhan Yesus, baru mempunyai kuasa dan cara yang betul. Maka
Kita harus berhati-hati, itu adalah nama yang kudus, nama yang tidak boleh kita perlekehkan, nama yang mampu memberi kuasa, tetapi mampu juga mendatangkan hukuman sekiranya tidak dipandang serius. Jadi inilah cara kita berdoa. Kalau kita benar-benar beriman kepada setiap baik perkataan yang kita lafazkan ketika kita bermula berdoa, saya sangat percaya kuasa Tuhan akan menaungi doa permohonan kita. Seperti contoh dalam sesi doa ini kita akan memohon Roh Kudus. Kita akan memohon Roh Kudus. Bagi orang yang belum ada Roh Kudus, inilah yang harus kita lakukan. Dengan penuh kepercayaan bermula di dalam nama Tuhan Yesus, memohon Roh Kudus kepada Tuhan. Dapat atau tidak itu menurut kehendak Tuhan. Tetapi cara dan semangat yang kita buat di dalam doa itu harus ada. Karena Tuhan akan lihat. Lambat laun Tuhan juga yang akan memberikan Roh Kudus kepada kita. Dan tentu sekali ada perkara-perkara lain yang harus kita pohonkan. Karena manusia ini adalah manusia yang lemah dan sentiasa memerlukan kuasa Tuhan di dalam kehidupan. Kita tahu Roh Kudus adalah jaminan bagi mewarisi kerajaan surga. Hal ini adalah hal yang sangat penting. Bagi yang belum ada Roh Kudus, hal ini harus sentiasa dipohon di dalam doa. Dan ahli keluarga yang berada bersama-sama kita, yang berdoa bersama-sama kita dalam sesi ini, harus mendoakan dengan sepakat kepada mereka ini. Baik. Bagi mereka yang ada Roh Kudus pula, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita? Mari kita lihat Yudas pasal 1 ayat 20 hingga ayat 21. Yudas pasal 1 ayat 20 hingga ayat 21. Yudas pasal 1 ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang terkasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. 21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Nah, dalam ayat ini mengatakan, salah satu cara memelihara diri kita di dalam kekuatan Allah, di dalam kasih Allah, yaitu dengan berdoa dalam Roh Kudus. Jadi bagi orang yang ada Roh Kudus, berdoa di dalam bahasa roh secara kerap itu adalah satu hal yang sangat baik. Di dalam kitab Roma memberitahukan kepada kita, ketika kita berdoa, Roh Kudus juga mendoakan kelemahan diri kita, mengajar kita berdoa, bagaimana untuk memohon kepada Tuhan, bagaimana untuk mengakui kelemahan diri di hadapan Tuhan. Dan bagi yang tidak menyadari pun kelemahan diri, Roh Kudus juga mendoakan dengan keluhan yang tidak terkatakan. Baik, itulah Paulus pernah menasihatkan orang di Efesus. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doa dengan permohonan yang tidak putus-putus untuk segala orang kudus. Baik, sekarang tiba masanya untuk kita berdoa. Baik, di dalam doa ini, walaupun kita berdoa di tempat sendiri, kita percaya kuasa Tuhan tetap menyatukan kita di dalam roh, dan nama Tuhan Yesus sentiasa menyertai kita di dalam perkumpulan kita itu. Kita boleh memohon Roh Kudus, tidak semestinya memerlukan penumpangan tangan. Nah, kalau kita menyadari perubahan yang kita alami di dalam doa, selepas ini kita boleh merujuk dengan para penjabat kudus. Kita juga boleh mendoakan hal-hal yang lain. Baik, bagi rumah-rumah yang mempunyai penjabat kudus, maka kalian boleh menumpahkan tangan juga. Semoga Tuhan memimpin kita semua. Baik, kita akan berdoa di dalam 10 menit.
sehingga 15 menit. Dan mari kita satu hati sujud berdoa. Sama-sama berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa kepada Tuhan. Haleluya.
Syukur puji Tuhan, kebaktian sesi doa kita sampai di sini saja. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.